Baik, anak-anak, ini adalah penyelesaian dari pretest yang tadi yang kita lakukan 22 Juli. Kita mulai nomor 1. 6 dikalikan sebanyak 6 kali itu sama dengan 6 eksponen 5. Ya. Selanjutnya nomor 2, 3 eksponen 0 sama dengan 1. Ya. Sifat bilangan eksponen yang kedua. Silakan nanti dilihat. Selanjutnya nomor 3, negatif 2 eksponen 5, berarti negatif 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Ya. Berarti nanti hasilnya adalah 32, tetapi bernilai negatif karena ganjil pengalinya, maka nanti dia negatif ya. Ada jumlahnya ganjil, maka dia tetap akan kembali ke negatif. Nomor 4, bentuk sederhana dari akar 8 kali akar 3 adalah akar 24. Ya, digabungkan saja di dalam akar dari 8 dikali 3 ya, sama dengan akar 24. Nomor 5, untuk merasionalkan ini kita kalikan dengan penyebutnya yang dinyatakan dalam angka 1 ya. Faktornya adalah akar 6 per akar 6. Akar 6 per akar 6 itu adalah 1. Maka kalau misalnya 2 per akar 6 itu dikalikan dengan 1, nilainya tidak berubah ya. Tapi ini nanti akan membantu untuk membuat bentuk bakunya ya, merasionalkan. Maka dia sama dengan 2 akar 6 dibagi akar 6 dikali akar 6 ya. Yang di atas jadi 2 akar 6, yang di bawah menjadi 6 ya, karena nanti jadi akar 36, akar 36 itu adalah 6. Kalau disederhanakan menjadi akar 6 dibagi 3 ya. Nomor 6, ini kita kalikan dengan faktor sekawannya. Faktor sekawannya adalah kalau di situ penyebutnya adalah 4 tambah akar 6, maka faktor sekawannya adalah 4 kurang akar 6. Maka dikalikan dengan tetap angka 1 yang bentuknya adalah 4 dikurang akar 6 dibagi 4 kurang akar 6, ini tetap satu nilainya ya. Jadi nilai ini tidak berubah, tetapi nanti bentuknya akan bisa rasional. Sehingga kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 10 dikalikan dengan yang kuning. Lalu yang di bawah ini adalah dua faktor yang satunya positif, satunya negatif, maka dia sama dengan, boleh langsung saja, 4 kuadrat sama dengan 16, dikurang akar 6, dikuadratkan menjadi 6. Ya, nanti kita pelajari tentang itu ya, kita ulang lagi terkait ini. Maka kalau ini dikurangkan jadi 10, hasilnya adalah 10, dengan 10 itu bisa di cancel ya, maka yang tersisa adalah 4 kurang akar 6 ya. Selanjutnya nomor 7, hasil penyelesaian dari persamaan linear ini adalah, silakan pindah ruas ke kanan, negatif 1 menjadi 6 nanti ya. Lalu kiri dan kanan kita cancel dengan 2 supaya tersisa X. Maka hasilnya adalah X sama dengan 3. Ini penyelesaiannya ya. Nomor 8, kita akan faktorkan. Berapa bilangan yang kalau dijumlahkan adalah indeks yang di tengah ini, positif 1, kalau dikalikan negatif 6. Ya, berarti nilainya adalah seperti ini. Positif 3 dan negatif 2. Positif 3 ditambah negatif 2 adalah positif 1 yang di tengah ini. Tidak terlihat ya, tetapi ada 1 di sini. Positif 3 dikali negatif 2 adalah negatif 6. Ya. Maka nilainya nanti adalah 2 ini. Ya. X tambah 3 itu untuk membuat fungsinya menjadi 0, persamaannya menjadi 0, maka kita ganti X sama dengan negatif 3. Negatif 3 tambah 3, 0. Ya. Maka X sama dengan negatif 3 ini adalah solusinya, atau pembuat 0 fungsi istilahnya. Lalu yang di kanan ini, X sama dengan 2. 2 kurang 2, 0 ya. Bagaimana supaya 0? Salah satunya harus 0, atau kedua-duanya 0 ya. Maka inilah nilai-nilai X-nya supaya hasilnya adalah sama dengan 0. Selanjutnya, ini sama ya, seperti yang nomor sebelumnya. Pindah ruas saja 3 menjadi 8 nanti. Oke, lalu kita cancel 2 supaya tersisa X. Maka hasilnya adalah X lebih dari 4. Ya. Nomor terakhir, ini runtutan penyelesaiannya. Kita mulai dari pertama ya. Untuk bagian ini silakan pindah ruas 4 ke kiri supaya di kanan tersisa 0 ya. Tandanya tetap lebih dari. Kemudian kita faktorkan. Dijumlahkan 3 dikalikan negatif 4. Maka angkanya adalah positif 4 dan negatif 1. Positif 4 ditambah negatif 1 itu adalah positif 3.
Positif 4 dikali negatif 1 adalah negatif 4. Jadi ini faktornya ya. Maka nilai-nilainya adalah seperti yang tadi. Supaya ini 0, maka X-nya adalah negatif 4 dan X adalah 1. Negatif dan 1 itu kita letakkan di garis bilangan. Ya, ini namanya garis bilangan. Di sebelah kiri angka yang lebih kecil, semakin ke kanan semakin besar. 0 terletak di sini. Jadi titik ini membuat wilayah garis bilangan ini menjadi 3, bagian kiri, tengah, dan kanan. Ya. Angka 0 ada di antara, di tengah. Jadi kalau misalnya 0 itu disubstitusi ke yang biru ini, kita ganti menjadi 0 tambah 4, 0 kurang 1. Ya, digantikan X-nya ini menjadi 0. Oke, hanya uji coba, titik uji coba. 0 tadi berasal dari tengah sini ya. Lalu hasilnya adalah 0 tambah 4, 4, 0 kurang 1, negatif 1, 4 dikali negatif 1 adalah negatif 4, lebih dari 0. Dan ternyata, pernyataan ini salah. Kenapa salah? Karena negatif 4 itu tidak lebih dari 0, tetapi kurang dari 0. Berarti kalau pernyataan ini salah, maka daerah asal si 0 tadi itu bukan menjadi wilayah penyelesaiannya. Jadi pilihannya cuma 2. Kalau tadi benar, maka ini wilayah kekuasaannya, ini wilayah penyelesaiannya. Kalau salah, berarti kiri dan kanan yang menjadi wilayah penyelesaiannya. Itu sebab daerahnya adalah kiri dan kanan. Ya, oke. Dan pertidaksamaan ini adalah X kurang dari titik sebelah kiri, kurang dari negatif 4 ke kiri ya, kurang dari. Dan lebih dari 1. Ya. Tidak pakai sama dengan karena ini adalah bulat kosong. Bulat kosong ini hanya sebagai titik pembatas karena dari awal pertidaksamaannya tidak pakai sama dengan. Ya. Jadi hasilnya juga nanti kurang dari atau lebih dari. Oke, maka ini adalah penyelesaiannya. Demikian anak-anak, silakan dipelajari. Terima kasih.